Yo guys, my friend, welcome back to my YouTube channel. Back in me for Taufik, the most wanted football jersey content creator in Indonesia. Ya, di konten gue kali ini ya, atau di video gue kali ini, gue nggak bakal review jersey ya, tapi gue bakal mungkin pengen sharing ya. Gue pengen ngasih tahu ke kalian yang mungkin teman-teman yang udah follow akun Instagram gue, yang mungkin belum follow, silahkan follow dulu. Jadi beberapa hari yang lalu gue sempat nge-share di Instagram story gue kayak bikin sedikit tebak-tebakan gitu ya. Karena ini menurut gue kayak penting nggak penting gitu, dan menurut gue ini bagus juga untuk wawasan teman-teman kolektor jersey atau konsumen merchandise sepak bola gitu ya. Apalagi ini tuh nggak banyak yang sharing. Jadi, tapi sebelumnya udah sempat ada yang sharing juga, teman gue, Bang Spidey lo kali jersey, sama waktu itu sama Mas Fajar, desainer jersey timnas Indonesia. Dan gue pengen membuat konten yang seru. Ya udah nggak apa-apa lah ya, maksudnya materinya sama, mirip, nggak apa-apa. Cuman maksud gue, karena mungkin masih banyak teman-teman juga yang mungkin belum paham. Siapa tahu dari penonton gue yang di sini masih belum mengerti tentang konten ini. Nah, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman apa itu teamwear dan apa itu template. Teman-teman pasti sering ya ketika kalian menonton sepak bola pasti memperhatikan jersey atau ya desain dari ya jersey dari tim-tim di Eropa maupun di Indonesia gitu. Dan sebenarnya banyak yang bahkan bilang, dan mungkin ini ada juga hubungannya sama konten gue yang sebelumnya yang dimana gue bilang jersey ini mirip dengan ini, mirip ini gitu. Dan itu banyak banget netizen ya yang maksudnya yang memang membuat rame lah atau memperkeruh suasana ini. Karena gak hanya di Indonesia juga, pasti banyak fans-fans yang di luar negeri ya, mungkin mereka juga paham bahwa kok di musim sekarang jersey tim ini kok mirip sama jersinya tim B, tim A yang sekarang mirip dengan tim B yang musim lalu, atau bahkan di musim yang sama jersey mereka sama gitu, maksudnya sama dari desain dasarnya atau model polanya gitu kan. Jadi gak usah lama-lama ya, jadi langsung kita bahas aja ke yang pertama ya. Kita langsung bahas teamwear dulu, ini yang paling gampang teman-teman. Dan sebelum kita bahas teamwear, jangan lupa juga follow akun toko jualan jersey gue di @freeze.supply, karena mumpung lagi ada diskon, lagi ada sale Agustusan sampai tanggal 17 Agustus, ada beberapa jersey yang memang turun harganya, ada bundling promo juga. Teman-teman langsung cek aja Instagramnya di @freeze.supply. Oke, buat teman-teman yang cari jersey lokal langsung di @freeze.supply aja. Ya, langsung saja kita bahas ke teamwear. Nah, teamwear ini adalah jersey basic ya, jersey basic yang setiap tahun rutin dikeluarkan oleh brand tertentu. Ya, kita bisa bilang kalau di luar negeri itu ada Nike, Puma, Adidas, atau ya brand-brand lainnya lah. Kalau di Indonesia sendiri sejauh ini yang gua tahu mungkin ada Noich ya, ada DJ Sport, dan gue lupa sih ada beberapa lagi brand yang dia konsisten bikin teamwear setiap musimnya. Teamwear ini sebenarnya adalah jersey yang udah jadi, jersinya udah gitu aja gitu, maksudnya dari pilihan warnanya juga udah tersedia, dan polanya juga nggak bisa dirubah, dari model apapun nggak bisa dirubah. Mau lu custom di bentuk kerahnya, mau dibentuk polanya, atau dibentuk motifnya, bahkan untuk bentuk cuffs-nya atau di ujung lengannya juga udah nggak bisa dirubah. Kebetulan di sini gue ada beberapa contoh ya. Gue ini pakai contohnya jersey Umbro. Tadi gue juga lupa sebutin ya kalau Umbro tuh juga ngeluarin teamwear. Ya intinya brand-brand di luar negeri ya, brand-brand internasional itu pasti setiap tahun rajin ngeluarin jersey teamwear, yang dimana itu selalu dijual di toko-toko retail ya, toko-toko olahraga yang pasti selalu ada kok gitu ya. Ini kalau kalian lihat, ini adalah jersey teamwear. Kenapa gue bilang jersey teamwear? Kalian udah bisa lihat ini desainnya sama persis, hanya beda warna saja. Dan jersey teamwear ini sendiri sebenarnya selalu menggunakan desain yang tidak terlalu ribet pastinya ya. Desain, maksudnya desain untuk polanya. Cuman kalau untuk motif ya seadanya gini aja. Dan suatu brand tertentu pasti akan mengeluarkan beberapa jenis model, beberapa jenis pola, dan pastinya dengan berbagai macam warna. Nah, kalau kalian ingat teman-teman, ini adalah jersey Bayangkara di tahun 2018, jersey third-nya. Kalau kalian ingat, mungkin untuk di jersey home-nya mereka pakai template, tapi untuk jersey ketiganya mereka pakai teamwear. Nah, mungkin buat yang ingat ya, kalau jersey ini punya Bayangkara, itu tinggal dikasih logonya Bayangkara aja, tinggal kasih sponsor, tinggal kasih nameset, dan berbagai macam aksesoris yang berhubungan dengan klub tersebut. Dan selanjutnya gue pengen flashback sedikit ke tahun 2017 ya, dimana di Liga 2 ada tim yang namanya Lampung Sakti FC ya. Mungkin buat teman-teman yang ingat, gue lupa itu jersey home atau jersey away yang mereka pakai waktu pakai jersey warna biru. Itu tuh mereka ya udah gini aja gitu. Jadi jersey-nya begini, desainnya begini, warnanya juga begini, dan tinggal tambahin logo aja, logo klubnya Lampung
Sakti sama beberapa sponsor yang menjadi sponsor dari klub tersebut. Kalau kita lihat memang desainnya sama, atau mungkin bahkan teman-teman ingat ketika PSM Makassar punya jersey latihan ya warna putih, kalau nggak salah itu jersey latihan atau apa. Intinya yang bukan merah, yang ada bukan garisnya merah itu bukan ya, bukan yang itu. Modelnya sama kayak gini, itu juga dipakai sama PSM Makassar. Sebenarnya keunggulan dari jersey teamwear ini adalah simple dan praktis. Jadi sangat mudah sekali untuk diaplikasikan buat tim-tim yang mungkin mereka ingin membuat jersey cepat gitu ya. Jadi mereka nggak perlu develop, mereka nggak perlu desain ulang gitu kan. Jadi mereka tinggal beli jersey retail aja, langsung beli kayak gini, langsung bisa beli satu tim gitu kan, samaan semua, langsung tinggal pasangin logo, pasangin sponsor, dan pasangin nameset. Itu malah lebih praktis dan lebih cepat pastinya. Cuman kekurangannya adalah kalau jersey teamwear ini minimnya variasi desain. Ya pastilah, karena kan kita langsung kayak beli jadi gitu kan. Dan kalau keuntungannya yaitu praktis, simple, cepat, dan untuk desainnya kan sebenarnya nggak cuma satu desain aja ya, maksudnya nggak satu pola dan nggak satu warna aja. Jadi masih bisa dibilang itu ada sisi positifnya untuk di jersey teamwear. Dan mungkin buat teman-teman yang tahu gitu ya, di klub Eropa itu nggak semuanya pakai jersey template. Bahkan ada beberapa tim yang minor-minor, itu tim-tim yang nggak terkenal maksud gue, itu pakai jersey teamwear yang langsung pasang logo, pasang sponsor. Bahkan kalau di Inggris itu ada akun yang namanya Puma Teamwear ya. Puma Teamwear ini kayak akun yang dimana dia ini bekerja sama dengan beberapa klub-klub kecil di Liga Inggris ya. Walaupun kasta 1, kasta 2 sampai divisi-divisi yang bawah, dia juga pakai teamwear. Dan bahkan beberapa tim besar juga pernah ada pakai teamwear gitu ya untuk di jersey ketiganya. Tapi kalau untuk jersey utama mungkin dia masih dapat privilege untuk custom untuk di jersey template-nya. Selanjutnya langsung kita bahas aja untuk di jersey template ya. Ini gue contohnya juga dari Umbro lagi. Ini gue pakai jersey dari tim Malaysia. Ada Kelantan FA dan Penang FA ya. Kita yang Kelantan dulu deh, ini yang paling gampang. Jadi sebenarnya ini kan pengertian dari template itu adalah jersey yang memang desainnya juga awalnya dari brand tersebut ya, dari brand tertentu. Tapi karena brand ini bekerja sama dengan suatu klub yang pastinya klub itu juga punya kemauan sendiri untuk mendesain ulang atau punya ciri khas yang mungkin bisa diterapkan ke dalam desain jersey tersebut. Nah, itu makanya kita lihat jersey Kelantan FA dengan Umbro ini sebenarnya ini adalah jersey template. Jadi kalau kata Mas Fajar, template ini adalah master. Jadi master itu kalau gimana ya? Kalian bikin desain suatu jersey gitu ya. Tapi ada beberapa bagian yang bisa kalian custom, bisa kalian rubah. Contoh kayak jersey Kelantan FA ini, di bagian belakangnya ini pasti di custom, nggak mungkin nggak. Karena memang motif checker ini sebenarnya ini adalah motif yang sangat identik dengan Kelantan FA. Kalau kalian tahu ya, Kelantan FA ini memang dalam beberapa musim walaupun dengan berbagai macam aparel apapun, dia pasti nggak ketinggalan motif checkernya. Jadi untuk polanya pasti ini juga pola yang asli dari Umbronya seperti ini. Tapi untuk di beberapa bagian tertentu pasti ada request dari pihak Kelantan FA. Jadi seperti ini dikasih kotak-kotak. Nah, terus lalu di sini mungkin di bagian kerahnya dia pengen yang agak vintage sedikit, dikasih tali dan segala macam. Terus di belakangnya ini juga terdapat kayak motif kotak-kotak juga. Nah, pasti ini juga tidak lepas peran dan andil dari sebuah klub tersebut. Nah, makanya mungkin Kelantan FA ini juga dapat template gitu ya. Jadi dikasih template-nya Umbro gini loh gitu. Jadi desainnya seperti ini, motifnya yang mau dirubah di bagian mana terserah. Itu tergantung kesepakatan klub dan brand tertentu. Nah, kalau yang Penang FA ini sebenarnya modelnya sama ya teman-teman. Modelnya sama, cuman hanya di bagian belakang aja polanya beda. Tapi untuk pola jersey-nya sama. Dia model pakai t-shirt gini juga, ujungnya juga ada cuffs sama kayak yang punya ini, Kelantan FA, lebarnya juga sama. Dan ada kalau template itu kan tadi gue bilang ada beberapa bagian yang bisa di custom. Contoh kayak yang di bagian bawah ini ada tulisan Kelantan FA ya di bagian merahnya, dan ini ketika di Penang FA dengan ciri khas warna biru, diganti aja warna biru ya kan, dengan tulisan Penang FA. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, untuk kerahnya sendiri kan mereka juga pengen custom nih ya kan. Jadi pengen dirubah pakai ada kancingnya, terus modelnya onek, terus kayak ini kayak jersey MU yang tahun 2012 ya, jersey away. Model-modelnya kerah begini, keren banget. Maksud gue begitu teman-teman. Cuman untuk lokal ya, gue pengen sharing lokal gue di sini contohnya pakai DJ Sport sih. Kebetulan memang jersey gue nggak terlalu banyak di sini, jadi nggak ada pilihan yang gue bisa ambil karena nggak bisa di compare secara langsung. Dan kebetulan kalau memang DJ Sport ini gue punya desain yang sama ya, berangkat dari pola yang sama. Jadi dia pakai raglan. Bedanya di mana? Bedanya di bagian kerahnya beda. Ini mungkin requestnya dari Persikabo maupun Persisolo. Nah, kalau Persikabo ini pakai kerah, kalau yang di Persikabo ini untuk di bagian cuffsnya memang terdapat motif ya, motif yang sama dengan di bagian kerahnya cuy, ya kan? Jadi sama kerah sama bagian cuffs. Ini pakai logo, ada detail logonya dari Persikabo. Kalau punya Persisolo
ya. Punya Persis Solo kita lihat tadi modelnya sama, pola bajunya sama, cuman untuk beberapa bagian, nah seperti kayak ini bagian cuffsnya beda ya kan, dan di bagian motifnya juga beda pastinya ya. Jadi kalian lihat kalau motifnya kan pasti beda nih. Kalau Persis Solo kan dia pakai batik ya kan, batik khas Solo. Kalau si Persikabo dia pakai motif logonya Persikabo, kayak dibikin model batik gitu juga. Nah tapi apa yang sama dari kedua jersey ini? Jadi template itu sebenarnya masih ada samanya dengan satu klub A dengan klub B. Cuman di beberapa bagian tertentu pihak brand bisa memberi sebuah privilege atau kebebasan untuk klub berkreasi. Nah, jadi samanya adalah di bagian polanya, yang gue bilang tadi polanya, dan di bagian belakang nih. Jadi di bagian belakang ini kan ada sebuah trapesium yang menjadi ciri khas DJ Sport ya kan. Dia kayak pakai bahan kain yang lebih breathable, yang pori-porinya lebih gede, tapi tetap di custom kan. Di sininya dikasih tulisan Laskar Pajajaran. Sama nih dengan Persis Solo. Dia pakai motif trapesium juga. Motif trapesium yang pakai kain yang sama, breathable juga dari DJ Sport. Ini karena trapesium ini kan jadi ciri khasnya DJ Sport ya. Jadi inilah yang menjadi template dasar atau bentuk dasar dari sebuah jersey yang diproduksi oleh DJ Sport. Kalau di sini kan tulisannya bikin Solo bangga. Nah, di customnya di sini doang. Nah, kalau yang memang yang di bagian di sini yang di customnya hanya di bagian tulisannya aja. Cuman untuk overall ya sebenarnya ya udah di custom sesuai permintaan klub masing-masing gitu kan. Contoh kayak misalkan Persis Solo di bagian batiknya di bagian depan, terus kalau Persikabo di bagian kerah, di bagian ujung lengan, dan di bagian depannya juga udah beda gitu. Singkatnya adalah perbedaan template dan teamwear ini pasti mempunyai plus minus ya untuk dua macam opsional yang pasti diberikan oleh suatu brand. Jadi kalau teamwear enaknya ya kita tinggal beli aja dan desainnya pasti keren karena kan ya itu kan desain dasar atau desain yang dibuat oleh klub tersebut dan dijual massal. Jadi kita dapetinnya juga lebih gampang dan simple praktis seperti yang gue bilang tadi di awal. Kalau teamwear tinggal pasang logo, tinggal pasang sponsor, tinggal pasang nameplate, udah jadi jersey buat satu tim ya kan. Cuman kalau teamwear itu ya bagusnya dia bisa di custom di beberapa bagian sesuai keinginan kalian. Cuman ya kekurangannya ya pasti termnya pasti untuk pembuatannya pasti agak lama gitu, karena kan namanya custom kita juga develop dulu, kita bikin produk yang prototype-nya gitu kan. Jadi kayak contohnya dulu sehingga sampai jadi ke jersey yang asli dipakai di regular season gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman tanya, "Bang, secara kasta tinggi mana ya antara teamwear dan template gitu?" Sebenarnya nggak bisa dikasta-kastain juga kalau menurut gua. Cuman kalau kalau template itu kan memang dapat privilege atau dapat keistimewaan bisa di custom. Ya mungkin itu bisa jadi sebuah nilai plus ya. Karena kan mungkin buat teman-teman yang pengen punya jersey yang punya identitas gitu kan. Jadi kan pastinya pengen ada beberapa bagian yang bener-bener menjadi sebuah identitas dari klub tersebut gitu kan. Nah, mungkin sekian itu aja sharing gue kali ini. Jadi nggak usah lama-lama, dan mungkin ini juga sebenarnya udah lama juga, karena mungkin buat teman-teman yang mungkin belum paham bisa tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di kolom komentar, atau kalian bisa juga di DM Instagram gue di @faristaufik, atau yang belum follow juga boleh. Dan mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up, dan jangan lupa juga untuk berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on your notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya, Akibor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik, sama juga di Twitter dan akun TikTok @faristaufik juga, sama semuanya. And I'll see you next video. Oke, ciao, bye bye.